Selamat pagi anak-anak, berjumpa dengan saya dalam materi prokes COVID-19 dalam rangkaian kegiatan MPLS yang dilaksanakan di SMP Negeri 3 Kismantoro. Apa kabar kalian hari ini? Saya berharap kalian dalam kondisi yang sehat dan masih semangat dalam mengikuti kegiatan MPLS pada pagi hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita mulai terkait dengan prokes COVID-19, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya memperkenalkan diri, dimulai dari nama nanti, dan harapan saya setelah kalian mengenal juga kalian bisa menyapa saya dimanapun tempat kita akan bertemu. Baik, untuk nama saya Nathan. Di SMP Negeri 3 Kismantoro saya mengajar PJUK atau Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan. Namun dalam kegiatan MPLS ini sesuai dengan jadwal, saya harus menyampaikan terkait dengan prokes COVID-19. Anak-anak sekalian, tentu kita masih ingat bulan Maret 1 tahun yang lalu COVID-19 mulai mewabah di seluruh dunia. Ini menjadikan keprihatinan bagi kita semua. Mengapa? Karena COVID-19 harus memakan banyak korban. Orang-orang yang sedianya menjalani kehidupan tanpa ada gangguan ternyata harus mengalami kesedihan karena ditinggal oleh sanak saudaranya. 1 tahun sudah itu berlalu dan tentu ini menyisakan pembelajaran bagi kita semua. Anak-anak sekalian, kita sekarang bergerak menuju masa AKB. Apa itu masa AKB? Masa AKB adalah adaptasi kebiasaan baru. Jadi kalau dalam 2 tahun yang lalu kita masih bebas, kita masih kemanapun kita pergi bersama, kumpul dengan teman-teman. Untuk sekarang ini kita harus membatasi diri. Kita harus memulai dengan kebiasaan yang baru yang tentunya ini bertolak belakang dengan kegiatan yang sudah kita lakukan. Maka di sini saya akan menyampaikan betapa pentingnya memahami apa arti dalam kehidupan sehari-hari. Pertama-tama, AKB merupakan proses bertahap yang tergantung pada situasi daerah masing-masing. Jadi kondisi daerah di sekitar kita akan mempengaruhi sikap kita menghadapi kebiasaan kita dalam menjalani kehidupan. Tentunya kehidupan yang sekarang di rumah. Kemudian menurut para ahli, situasi dapat berubah dengan cepat bila lebih banyak orang yang terkena penyakit COVID-19 ini. Makanya 1 tahun anak-anak sudah belajar dengan COVID, kebiasaan baru. Tentunya hal ini akan menjadikan langkah dasar untuk lebih ketat lagi kita akan menjalani kebiasaan yang akan kita lakukan nanti. Tercatat di WHO itu ada 10 varian COVID
yang sudah menyebar di seluruh dunia. Dimulai dari dimulai dari varian virus corona Inggris B117, itu disebut dengan alpha, sampai terakhir varian dari India B16171, disebut Kappa, atau yang sekarang bermutasi lagi menjadi Delta. Tentu ini akan menambah keprihatinan bagi kita semua. Anak-anak, tentu kita berupaya untuk mencegah penularan virus corona tersebut. Di beberapa kesempatan tentu kalian sudah hafal, sudah ingat apa saja hal-hal yang harus kita jalani sesuai dengan protokol kesehatan. Ada yang mungkin bisa menjelaskan? Silakan ditebak dulu dalam hati kalian masing-masing. Apa saja langkah-langkahnya? Nah, yang pertama itu kita memakai masker. Masker ini masker yang sesuai dengan aturan. Kemudian kebiasaan kedua yaitu mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir. Kemudian yang ketiga, menjaga jarak. Dimanapun kita beraktivitas, selalu kita upayakan jarak dengan orang lain minimal 2 meter. Kemudian menghindari kerumunan. Kerumunan ini juga bisa menyebabkan penularan virus corona begitu cepatnya. Kemudian yang kelima adalah menjalani imunisasi. Nah, anak-anak sekalian, untuk mencegah penularan ini yang bisa kita lakukan atau yang sudah dilakukan pemerintah adalah melakukan imunisasi massal. Saya ulangi, melakukan vaksinasi massal. Nah, sebelum mengetahui tentang vaksinasi, apa yang bisa kita lakukan dengan kebiasaan baru yang sekarang akan kita hadapi? Utamanya adalah kalian harus tetap di rumah dan hanya keluar bila memang benar-benar perlu atau penting, terutama bagi orang yang berisiko tinggi, orang yang sudah punya penyakit bawaan atau punya riwayat penyakit bawaan, misalnya jantung, darah tinggi, diabetes, dan paru. Siapapun dari kita yang merasa sakit harus segera memberitahukan pada keluarga sehingga bisa diatasi dengan pengobatan sebelum gejala itu memburuk. Anak-anak, kembali ke vaksinasi, akan saya jelaskan vaksinasi itu apa. Vaksinasi adalah pemberian vaksin dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit
atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan setelah vaksinasi. Jadi pemberian vaksin ini untuk memberikan kekebalan seseorang secara aktif. Kemudian apa itu vaksin? Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau bagiannya atau zat yang dihasilkan yang telah diolah sedemikian rupa sehingga aman, yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah vaksin itu obat? Gimana kira-kira anak? Tentu vaksin bukanlah obat. Vaksin mendorong pembentukan kekebalan spesifik tubuh agar terhindar dari tertular penyakit ataupun kemungkinan sakit berat. Jadi dengan divaksin ini kita bisa terhindar dari penyakit menular yang sedang mewabah di sekitar kita. Nah, bagaimana vaksin itu bisa bekerja dalam tubuh untuk melindungi kita? Tadi sudah saya jelaskan, vaksin itu adalah produk biologi yang diberikan kepada seseorang untuk melindungi dari penyakit. Vaksin diharapkan bisa merangsang pembentukan kekebalan terhadap penyakit pada tubuh seseorang. Tubuh diharapkan bisa mengetahui, mendeteksi virus atau bakteri pembawa penyakit, mengenali dan tahu cara melawannya. Nah, itulah anak-anak vaksin dan bagaimana vaksin ini bekerja dalam tubuh kita. Kemudian secara medis apa resikonya jika kita tidak mendapatkan vaksin? Tentu vaksinasi bertujuan untuk memberikan kekebalan tadi terhadap suatu penyakit sehingga kita tidak tertular atau hanya mengalami sakit ringan saja. Tentu apabila seseorang tidak mendapatkan vaksin, maka ia tidak akan memiliki kekebalan terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan pemberian vaksin tersebut. Namun jika suatu saat anak tersebut keluar dari wilayah dengan cakupan tinggi, anak tersebut akan memiliki risiko untuk tertular penyakit karena pada dasarnya ia belum memiliki kekebalan spesifik yang didapat dari imunisasi. Kalian tentu sudah mengamati, sudah melihat di lingkungan sekitar, bahkan keluarga kalian, saya yakin sekarang sudah banyak yang mengalami kegiatan vaksinasi tersebut atau pemberian vaksin tersebut, sehingga diharapkan kita dapat berupaya untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 tersebut. Saya ulangi, semakin banyak yang berjaga jarak, memakai masker dengan benar, dan sering mencuci tangan dengan sabun, mengikuti program vaksinasi, diharapkan semakin cepat pandemi ini akan berlalu.
Demikian anak-anak yang dapat saya sampaikan dalam kegiatan MPLS ini terkait dengan prokes COVID-19. Harapan kita semua, kalian di rumah menjaga diri sebaik-baiknya, mengikuti protokol kesehatan, mengkonsumsi makanan yang bergizi, dan tak lupa melakukan aktivitas olahraga ringan di rumah. Sekaligus juga kalian memantau keadaan di sekitar rumah kalian, tetangga ataupun lingkungan di luar keluarga kalian. Demikian, tetap semangat, jaga imun, dan sampai jumpa pada pembelajaran yang akan datang. Terima kasih. Selamat siang.